Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulian Lestari dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 kelas C akan sedikit memaparkan teori hermeneutika Schleiermacher gramatikal. Bagi Schleiermacher, pemahaman akan suatu tuturan atau ucapan yaitu bahasa baik secara verbal maupun yang termanifestasi dalam bentuk tulisan, meniscayakan dua aspek. Yang pertama, menyangkut pemahaman atas ekspresi yang bahasa penutur atau pengucap gunakan sebagai wadahnya. Yang kedua, ekspresi itu pun harus dilihat juga sebagai bagian dari perjalanan hidup si penutur atau si pembacanya, baik sejarah internalnya maupun mentalnya. Menurut Schleiermacher juga ada dua tugas penting hermeneutika jika seorang pembaca teks ingin benar-benar memahami apa yang sedang dibacanya, yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi psikologis. Ilmu tata bahasa atau disebut juga gramatikal merupakan syarat berpikir setiap orang ketika berinteraksi dengan teks yang dibacanya, sedangkan aspek psikologinya memungkinkan seseorang memahami kepribadiannya benar-benar utuh demi meminimalisir salah paham. Kemudian, interpretasi gramatikal. Hermeneutika Schleiermacher menjelaskan bahwa ada dua aspek dalam proses interpretasi. Yang pertama, interpretasi gramatikal dan interpretasi teknikal. Interpretasi gramatikal adalah pemahaman mengenai struktur kalimat dan peran kata-kata. Ruth juga menjelaskan bahwa interpretasi gramatikal merupakan sebuah metode memahami teks yang melibatkan pemahaman atas kata-kata dan bahasa. Lalu, penjelasan mengenai hermeneutika gramatikal itu sendiri. Secara etimologi, hermeneutika gramatikal adalah sebuah seni memahami atau meminjam bahasa menurut F. Budi Hardiman sesuai tata bahasanya. Sedangkan secara terminologinya adalah proses penafsiran yang tokoh ukur utamanya didasarkan pada analisa bahasa yang digunakan oleh teks itu sendiri ketika mulai berdialektika dengan teks tersebut. Dengan demikian, seorang penafsir teks berkewajiban menguasai aspek ketatabahasaan secara utuh dan menyeluruh ketika mulai berdialektika dengan teks tersebut. Menurut Schleiermacher, seorang pemaham jika ingin memahami sebuah bahasa harus kembali ke penutur dan pendengar perdananya. Mengapa? Karena kosakata dan tata bahasa mungkin saja mengalami perubahan seiring dengan perubahan dan pergantiannya si pemakai bahasa tersebut atau ketercampurannya dengan bahasa lain yang dibawa oleh orang asing ketika berkunjung ke suatu daerah yang di mana daerah tersebut semula sudah memiliki bahasanya sendiri. Selain itu juga, bagi Schleiermacher, sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan adalah memperhatikan relasi antara bagian-bagian teks dengan keseluruhan teks. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa seorang penafsir tidak bisa memahami sebuah kata hanya dengan melihat struktur kata itu saja atau bahasanya saja, namun juga harus memperhatikan kata-kata lain dari teks tersebut untuk membentuk pemahaman yang menyeluruh. Sedangkan di sisi lainnya, argumen yang bisa diajukan terkait hal ini adalah mengenai keutuhan sebagai sebuah logika berpikir. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.